Halo Music Lover, apa kabar? Ketemu lagi sama gua Glenn dari Sinfonia Musik. Dan ini adalah Moondrop Quarks. Ini adalah EM Moondrop yang paling murah. Kita bahas aja langsung. Nah, yang pertama kita akan bahas dari spek dan aksesorisnya. Untuk speknya, frekuensi responnya ini agak unik Music Lover. Biasanya kan cuma 20 20 kilo gitu ya. Ini di frekuensi range-nya dia dari 4 Hz sampai 43 kHz. Jadi cukup jauh ya. Nah, kemudian sensitivity-nya 116 dB, impedance-nya 16 ohm, menggunakan 6 mm micro dynamic driver. Jadi drivernya kecil banget. Ya, kecil banget, 6 mm doang. Dan menggunakan juga teknologi neodymium magnet, dan ada teknologi yang dipatenkan oleh Moondrop yaitu anti-blocking sound damping plus double damping structure. Apa itu nanti kita akan bahas lebih lanjut. Nah, untuk aksesorisnya Music Lover bakalan dapat EM-nya. Ini bukan yang detachable ya, jadi dapat EM plus kabelnya langsung semuanya. Kemudian tipsnya dapat 3 pasang, dapat cover jack dan juga dapat pouch. Juga Music Lover dapat ikat velcro ya buat ikat kabelnya. Kemudian dapat buku manualnya atau kertas manualnya yang gambarnya seperti biasa khas Moondrop, selalu pasti ada animenya. Sekarang kita masuk ke desain dan build quality-nya. Untuk desainnya Music Lover ini tipikal yang unik ya, dan udah jarang yang pakai seperti ini, tapi ya Moondrop salah satu yang masih pakai sih sebenarnya ya. Ini yang straight down. Kalau Music Lover tahu Moondrop Spaceship itu bentuknya seperti itu, yang seperti peluru kayak kapsul. Nah, ini seperti itu juga. Nah, hanya saja yang Quarks ini bentuknya lebih kecil lagi Music Lover. Ya, Moondrop Spaceship menurut gue itu termasuk yang kecil, yang sangat kecil ya. Nah, ini lebih kecil lagi. Di bagian bawahnya jacknya itu cuma 3 pole, jadi ini bukan yang ada mic-nya. Bentuknya L-shape, gue selalu suka yang L-shape. Cover jacknya dari kayak bahan plastik, jacknya gold plated, naik ke atas ke kabelnya. Ini kabelnya unik. Biasanya kan kalau yang zaman-zaman sekarang kan Chi-Fi itu kasihnya yang braided kan. Nah, ini enggak. Ini tipikal yang kayak biasa, tapi tidak biasa. Gimana maksudnya? Jadi ya tipikal yang sleeve karet biasa, plastik biasa, tapi bentuknya tebal Music Lover dan kayak selang. Jadi kayak kerasa di dalamnya kayaknya mungkin kayak bolong gitu, kayak kopong gitu. Dan tebal tapinya. Gue suka sih minimal untuk kabelnya ini unik. Ya, bahannya juga kalau kita kerasa pegang itu berbeda. Beda banget sama yang kayak kabel-kabel earbud gitu ya, beda. Ya, ini lumayan. Cukup tebal dan teksturnya berbeda gitu rasanya. Untuk di bagian splitternya, ini ada berbentuk bulat. Kemudian ada tulisan Moondrop, bagian belakangnya ada tulisan ya Mandarin, gue nggak tahu ya, mungkin juga tulisannya Moondrop tapi bahasa Mandarin kali ya, gue juga nggak ngerti. Ke atas, ini bukan tipikal yang over ear tapi yang straight down Music Lover, dan unik banget, kecil banget, mini banget, bentuknya seperti peluru, ya, peluru kecil. Nah, di bagian faceplate-nya di bagian belakang itu ada 3 buletan seperti di boxnya. Ya, jadi kayak ada mata 2, terus ada mulut gitu, ada 3 bulatan, 3 kayak bentuk segitiga gitu. Terus yang kanan itu warna merah, terus ada tulisan kayak R. Nah, yang kiri itu ada tulisan L. Jadi di belakang dari lingkaran-lingkaran itu. Tipsnya ini menggunakan tips standar sih ya. Ya, nozzle gede, kemudian bornya juga gede, ya nggak aneh-aneh lah. Nah, untuk nozzle-nya ini tipikal nozzle yang gede, ya, nozzle yang ternyata mereka patenkan itu di bagian filter dan dampingnya. Ini yang tadi kita bahas, anti-blocking sound damping dan double damping structure. Untuk anti-blocking sound damping ini, katanya ini membuat lebih durable, jadi lebih kuat, kemudian mengurangi kotoran masuk. Ya, kotoran mungkin kotoran telinga atau kotoran dari luar gitu. Jadi benar-benar menghalangi, mengurangi lah. Tidak sangat, pasti nggak mungkin untuk menahan semuanya ya. Pasti akan ada yang kotoran masuk gitu. Tapi ini katanya bisa mengurangi. Dan double damping structure-nya itu katanya mereka pakai kayak damper di atas dan di bawah di nozzle-nya. Nah, dampingnya ini dibikin kayak akustik ruangan supaya mid-nya itu kerasa lebih halus, treble-nya juga kerasa lebih halus. Nanti kita akan bahas lebih lanjut di sound quality-nya ya. Untuk desain dan build quality-nya, ini walaupun
harganya nggak terlalu mahal ya, sekitar 190.000. Tapi gue cukup suka untuk desainnya. Build quality-nya juga menurut gue bukan tipikal yang rapuh ya. Ini termasuk yang cukup solid. Walaupun dia kecil, tapi kerasa cukup solid. Nah, untuk fitting dan penggunaannya, buat gue ini nyaman banget. Kecil, di kuping gampang masuknya. Ya mungkin buat cewek-cewek yang kadang-kadang suka susah pakai yang in-ear, yang over-ear. Atau yang mungkin agak terlalu gede, bulky. Ini kayaknya bakalan nyaman banget. Karena ini kecil, langsing, gampang dipakai. Dan dia straight down, jadi kita nggak perlu muter-muter kayak gitu. Dan oke, ini satu lagi, biasanya kalau yang straight down itu cenderung ada suara-suara mikrofonik, jadi kegesek-gesek di baju gitu ya. Nah ini nggak terlalu, jadi mikrofoniknya kecil banget, ada tapi nggak, hampir nggak kedengeran lah. Isolationnya, ceilingnya bagus banget, ya jadi bener-bener kedap. Ini termasuk salah satu IM yang menurut gua ceilingnya paling bagus. Nah sekarang kita masuk ke sound quality-nya. Nah, untuk sound quality-nya Music Lover, ini tipikal apa ya? Gue nggak bisa bilang gimana-gimana ya, karena balance aja. Arah suaranya itu balance, kemudian natural, kemudian ya arah-arah analog gitu ya. Jadi rata-rata aja. Jadi nggak ada yang di-boost terlalu banyak ya. Jadi nggak ada bass yang terlalu over, mid yang terlalu di-boost atau terlalu dimundurin, atau treble yang terlalu extend. Enggak. Ini rata-rata aja sih. Mungkin kalau gue bisa bayangkan, kalau Music Lover pernah denger Final Audio E2000 atau E3000, mungkin arahnya agak ke situ gitu Music Lover. Music Lover bisa lihat frekuensi responnya. Ini selalu gue bandingkan dengan AudioSense DT200. Oke, bassnya bukan tipikal bass yang gede, tapi bukan juga tipikal bass yang sangat tight. Jadi ya di tengah-tengah aja. Bukan yang boomy, cukup ada impact-nya. Ya, bukan yang paling cepat, tapi juga bukan yang paling lambat. Jadi ya buat gue sih ya aman-aman aja bassnya sih. Nggak ada yang terlalu di-boost gimana-gimana gitu. Jadi safety banget. Nah, untuk mid, biasanya kan tuning-tuning Chi-Fi itu suka agak di belakang kan, nggak mundur. Nah, Moondrop memang punya khas yang kalau dia nggak agak maju, dia benar-benar rata. Nah, ini tipikal yang agak rata midnya. Jadi kalau vokalan itu posisinya di tengah aja. Ya, cukup tebal, cukup clear, cukup jernih, tapi nggak kerasa di belakang. Ya, untuk treble-nya ini tipikal yang agak halus. Music Lover bisa lihat ya di frekuensi responnya. Nah, di frekuensi responnya juga kan Music Lover lihat dengan DT200 itu agak mirip gitu, jadi agak rata. Treble-nya walaupun dia nggak terlalu extend, tapi gue masih ngerasain cukup airy dan cukup open untuk di bagian high-nya. Overall sih tuningnya benar-benar ya tadi gue bilang natural, analog gitu. Ya, di mid juga nggak ada rasa kayak peak, sibilance gitu, nggak ada yang terlalu digital suaranya gitu. Jadi ini safety banget, benar-benar natural. Nah, buat teknisnya untuk harga 190.000 gue rasa ini cukup bagus. Ya. Detail clarity dapet ya. Oke, memang bukan yang paling bagus, tapi ya oke lah buat gue. Soundstage cukup presisi untuk ukuran harganya. Kemudian 3D imaging cukup luas, bukan yang paling luas memang, tapi ya oke lah. Yang menarik itu di noise floor-nya. Itu benar-benar black background. Benar-benar clean, benar-benar bersih, benar-benar hitam gitu. Jadi nggak ada noise-noise yang ganggu. Nah, mungkin yang mesti diperhatikan dari Moondrop Quartz ini, gua ngerasa dia powernya sedikit agak di bawah. Ya, kalau IM lain gue pakai mungkin 60% pakai M11 Pro gue itu udah bunyinya udah gede. Ini gue mesti pakai sekitar 70% untuk dapat suara yang cukup gede. Jadi kayaknya powernya yang mungkin nggak terlalu gede dia. Nah, sama mungkin kalau Music Lover ada yang sudah terbiasa dengan bunyi-bunyi Chi-Fi yang kayak KZ, kayak KBear yang mungkin cenderung treble-nya agak extend, mungkin ngerasa ini sedikit agak roll off. Tapi untuk Music Lover yang suka dengan yang bunyi-bunyi treble halus, kayaknya ini bakalan istimewa banget. Oke, Music Lover, kesimpulannya, kalau Music Lover cari IM yang gampang dipakai, straight down, kemudian langsing, kecil, fittingnya nyaman, ceilingnya bagus, isolationnya bagus, kemudian arah suaranya juga natural, analog, ya nggak ada macam-macamnya dan bisa masuk ke banyak genre.
kayaknya ini bisa jadi pertimbangan buat music lover. Tapi anyway, baiknya sih selalu audisi sendiri, coba sendiri, dan selalu percaya sama kuping sendiri. Oke, kayaknya itu aja dari gua Music Lover. Kalau suka dengan channel ini, like, comment, share, subscribe, dan ingat juga untuk nyalakan loncengnya. Oke, sampai ketemu lagi. Dadah.